Generasi Ini ke bawah ini makin ini rentan ini ya. pada waktu saya Nggak interview. tangguh maksudnya. Iya, itu kan efek ya. Jadi Efek pada secara waktu saya Ripple rekrutmen, effect. pada waktu saya melakukan rekrutmen, ya itu seperti itu. Jadi dari sekolah lain, tapi saya nggak akan nyebutkan. Jadi Jangan. ya itu kan rentan. Mendidik apa ya? Anak-anak itu untuk jadi yang pribadi-pribadi yang seperti sekarang ini. Minta dihormati. Ya minta dihargai, nggak mau disalahkan. Jangan marahin aku, jangan disiplin Iya, aku. Kamu tapi harus dia- melindungi aku. Tapi dia nggak menghargai orang lain. Dari mana kok Ya, nggak menghargai orang nggak lain? dua arah. Iya, tidak menghargai orang lainnya dari mana? Ya, dari pendidikan yang selama ini dia terima. Betul. Di sekolah dan di rumah juga. Iya. Dari orang tua itu tadi, Ibu Salah bilang. satunya dari orang tua. Bisa jadi Masalahnya juga juga ini ya, bisa jadi sekolah dari ini. komunitas temannya. Nah. Nah, kalau teman-temannya modelnya kayak gitu semua, meskipun dari kecil loh ya, Heeh. jangan salah. Anak kecil itu kelihatannya nggak ngerti apa-apa. Viralkan aja. Ya, Nah, itu yang bahaya di viral-viral. Jadi itu hasutan-hasutannya itu yang membuat Iya, viralkan jadi aja, kamu rekam aja itu. Nanti biar nanti sekolah kita nanti dilabrak gitu sama orang banyak gitu. Ye, nanti kita libur gitu mungkin ya. Ini bahasa jahatnya ya. nah, tantangannya kita nanti ini sebagai orang tua lebih berat. Berat Iya. guys. Steven. Berat. Tapi ya Tantangannya mungkin kita ya berat. masalah pendidikan Indonesia ini agak sistemik ya. Hmm, Jadi kita nggak bisa menarik ini. melulu menyalahkan Gimana nih? istilahnya sekolahnya aja gitu loh. Karena contoh aja kenapa kok quiet quitting karena pelajarannya bosenin atau gimana Iya. gitu ya. Itu dari situ aja karena apa? Karena kita ini terbatas oleh kurikulum dari pendidikan yang harus diselesaikan oleh guru sekolah. Oke. Jadi guru sekolah itu harus mengikuti Iya, ngejar kan. ya harus mengikuti Ngejar kurikulum dari yang diterapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, zaman-zaman dulu mereka tuh harus menyelesaikan banyak kurikulum itu. Oke. Jadi ada checklistnya kayak Baik. ya ujian ini Iya, kenapa iya, ujian benar, nasional benar. itu Yang terjadi. ujian nasional itu mereka dites kompetensi dari ini. Nggak bisa kalau gurunya saya nggak merasa ini perlu diajarkan, saya rasa sekarang sudah pengembangannya sudah berbeda. Nah, waktu kita ujian gitu ya bersama-sama serentak seluruh Indonesia, itu waktu guru dari sekolah lain mengetes anak-anak yang kita didik, itu kita nggak bisa sembarangan. Dia mau jawabnya beda dari yang pakem, dia salah. Nah, jadi guru pun juga nggak bisa bergerak, istilahnya seperti itu. Ya, sekarang mungkin agak lebih baik ya, sudah ada perubahan sedikit dari Pak Nadiem ya, sebagai Menteri Pendidikan. Sudah ada effort untuk mengubah kurikulum yang kaku ini untuk mengakomodasi Gen Z. Nah, salah satu dari masalah yang tadi ya, kenapa kok muridnya bisa ngomong, Bu, saya belajarnya nggak gitu loh, Bu, kemarin saya lihat udah beda gitu. Nah, ini karena mereka juga mencari, karena mereka merasa, saya belajarnya dari YouTube begini, saya belajarnya dari kakak saya begini gitu. Itu kita nggak bisa menghentikan itu gitu. Ini adalah topik yang mereka suka. Nah, jadi ya sebagai orang tua kita juga harus mengakomodasi ini ya. Ini salah satu sifat mereka dengan kecepatan informasi yang segini cepat ya. Kita yang harus menyesuaikan dengan mereka. Tapi benar, masalah pendidikan karakter ini adalah masalah yang hingga sekarang agak diabaikan. Dalam tanda kutip ya. Agak diabaikan oleh kurikulum ini karena mereka mengejar kompetensi untuk bisa disamakan dengan dunia luar yang lebih maju, negara-negara maju. Ini yang masih menjadi PR untuk para guru, orang tua dan juga Departemen Pendidikan. Padahal kalau di dunia kerja, kalau kompetensi saya bilang masalah IQ ya. Kalau yang masalah karakter tadi kita ngomong masalah EQ ya. Padahal di dunia kerja, EQ pegang peranan paling penting. Betul. EQ, ESG dibandingkan IQ. Ya, mungkin bisa kembali ke pertanyaan dulu, Pak. Ya, kita lanjut ya. Tadi ada 2 pertanyaan ya, tim ya. Pertanyaan pertamanya apa itu? Biar saya bacakan ulang, nggak apa-apa. Dari Mida Natalia, tips mendidik anak generasi Z. Tips mendidik anak dari generasi Z. Bagaimana, Bu Ita? Nanti disambung oleh Bu Nora. Oke, mendidik anak. Thank you, Kak Mida, pertanyaannya. Cakep. Ya, ini ya. Kita itu sama anak-anak sekarang itu gini. Kalau saya pribadi, anak saya kan sekarang generasi Alpha. Alfa. Ya,
Cuman kan generasi alpha ini sebenarnya ada mirip-miripnya dengan generasi Z, ya kan? Cuman kalau yang alpha ini mungkin nanti kedepannya mungkin akan lebih sulit ya kalau saya melihatnya ya kedepannya. Ada kemiripannya, tapi kalau saya lihat karakter-karakternya kayak di anak saya nih ya, kritis orangnya, ya sama mirip-mirip gitu. Terus orangnya itu gini ya, generasi Z ini kan anak-anaknya nggak bisa, istilahnya nggak bisa kita kotak ya. Kita nggak boleh ngotakin anak Betul, ini. betul. Jadi kamu harus gini, kamu harus gini, kamu nggak bisa. Berontak dia pasti. Nah kita, Bonyok nanti. iya, nah kita harus memainkan peran di sini adalah kita nggak hanya jadi orang tua, kita berusaha jadi teman buat mereka. Jadi kita jadi teacher, jadi friend, ya kan? Kita juga coaching buat mereka ya. Jadi kita Sesuai usianya ya, Bu? iya, sesuai dengan porsinya. porsinya dan seusianya gitu. Mungkin cara ngobrolnya juga sudah nggak bisa kayak zaman dulu ya, otoriter ya. Kan kalau zaman dulu kamu harus gini. Pokoknya apa kamu harus gini sudah nggak bisa. Jangan gini, jangan asem. Harus Jangan ada penjelasannya putih. ya, Gitu Ibu ya. mungkin. Nah, itu nanti itu nextnya itu Pak. Jadi Supaya kita mereka nggak membantah atau mereka bisa menerima, oh ya baik Pak, Ma, saya lakukan ya, itu. karena mereka kritis tadi. Yes. Mereka punya banyak informasi. Mhm. Jadi mereka bisa, misalnya kamu bilang, kamu kalau bisa jangan kayak gini misalnya ya. Terus dia bilang, kenapa? Kan kayak gini. Loh, anak saya tuh sudah bisa jalan gitu loh, padahal umurnya masih 4,5 tahun. Kenapa kok kayak gini? Loh, kenapa Mbak kok nggak boleh? Loh, Sianis loh cuman gini tok. Kenapa? Apa kan itu sesuatu yang bukan sesuatu yang salah. Aku begitu loh sama anakku. Padahal baru umur 4,5 tahun. Nah, gimana kita sebagai orang tua itu dia berusaha untuk menjelaskan dengan caranya dia, seusianya dia itu, dan apa ya, dengan cara yang kita nggak boleh kaku juga ya. Nggak boleh kaku. Iya, nggak boleh kaku karena Jangan kalau otoriter. ya as a friend gitu loh. As a friend. Sebagai seorang teman dengan mereka. Nah, terus kalau Ajak mereka berdiskusi ya. Jadi iya, harus betul, sifatnya itu open diskusi. discussion, guys. Yes. Nah, kalau perlu ya pada waktu diskusi dengan mereka, kan mereka suka teknologi nih. Nah, kita belajar. Kita harus belajar teknologi itu tadi supaya kita bisa masuk ke dunianya mereka. Lagi main Gitu apa loh. nih, ya kan? Lagi gandrungin apa nih? Nah, kita bisa masuk ke dunianya mereka. Bahkan waktu kita diskusi dengan mereka, nah, kita coba gimana caranya supaya mereka tertarik dengan omongannya kita. Ya bisa pakai teknologi tadi kan? Iya kan? Dengan cara mungkin aplikasi, pembelajarannya pun juga yang menarik buat mereka dengan aplikasi, dengan apa gitu ya. Nah, terus yang tadi yang apa namanya? Yang tadi Bapak bilang tadi apa Pak? Yang mana Bapak nih? tadi sempat sebut tadi itu. Yang mana, Bu? Saya menyebut banyak. Saya lupa yang mana. Ya itu agak-agak lupa tadi ya. Ada Penjelasan, yang, bukan? Bapak Otoriter. sempat- Jangan otoriter. bukan nanti aja mungkin saya agak lupa tadi yang tadi Bapak sebutnya. Oke, saya Oke, juga kita lanjut lupa. aja ya. Nah, jadi pada waktu kita ngobrol sama mereka ya kita berusaha untuk masuk ke dunianya mereka, gitu ya. Nah, terus jangan merasa diri kita itu yang paling pintar. Kita sebagai orang tua kan merasa bahwa kita ini yang paling tahu karena usia kita, karena pengalaman kita. Belum tentu, guys. Belum tentu kan? Bisa Mungkin, jadi anak kita lebih itu mungkin lebih adalah benar. sesuatu yang kita bawa dari orang tua atas kita. Betul, Yes. karena kebiasaannya kita terima selama ini Ingat kan bahwa gitu. kita Pokoknya orang tua mengcopy. selalu Iya. benar. Kita Iya. mengcopy. Waktu itu kan, Iya, zamannya kita itu betul. orang tua selalu benar. Ya. Kalau lu bantah orang tua, udah habis lu. Habis. Betul. Dan lagi Karma turun dari wah. Oh, jangan ngomong Lepas. karma. Oh, jangan ngomong karma, Bu, di Iya, sini, iya. Bu. duso sama nggak nurut ya gitu ya. Iya. Duso padahal gak ada hubungannya sama duso misalnya kan. Waktu dan tempat berbeda. Oh, iya. Ya lanjut Bu, Lanjut. silakan. Terus kita belajar untuk mau mendengarkan mereka. Ya, jadi harus jadi good listener. Iya, good listener buat mereka gitu loh ya. Yes. Nah, terus kalau misalnya kayak pulang sekolah atau apa gitu misalnya, kita tanya hari ini ya apa? Jadi kayak just ngobrol sama mereka. Kalau menurut saya luangkan waktu setiap harinya untuk ngobrol dengan mereka. Kalau enggak, mereka akan cari teman ngobrol yang lain yang membuat mereka nyaman. Dan kalau teman-temannya atau komunitasnya itu misalnya nggak bener, sudah kita susah tadi. Atau bahkan keep it to themselves. Ya, itu lebih bahaya lagi juga. Iya, betul. Karena ya itu tadi mereka kan berpikir yang aneh-aneh. Nah, overthinking akan terjadi di sini. salah satunya Bahaya. itu. Salah Itu satunya. bahaya. Itu. Oke. Dan overthinking kembali lagi bisa menyebabkan depresi. Yes. Kalau nggak di Ujung- manage dengan baik. Ujung-ujungnya selalu kembali ke mental health Iya, risk, heeh. ya. Oke, Itu- Bu Nora. Itu salah satu itu tips dari saya sih. Sebenarnya banyak sih. Tapi Kita kasih kesempatan Bu kesempatannya, Nora ya untuk memberikan pendapatnya. Gimana, Ya, Bu? Saya sih sebenarnya basically udah di cover sama kita hampir semuanya Tambahnya ya. mungkin. Mulai dari ya kita sebagai orang tua itu kita yang nggak boleh
terlalu netepin standar ya, istilahnya kita juga belajar untuk manage ekspektasi kita sebagai orang tua. Kita manage ekspektasi kita. Jadi contoh ya, misalkan ya anak dikasih tugas. Ini yang paling saya temui di murid-murid saya, itu dikasih tugas untuk membuat prakarya. Nah, kemudian prakaryanya simple mungkin ya, kayak stick es krim harus diwarnai, kemudian ditempel membentuk gambar sesuatu, jadi puzzle gitu ya. Nah, orang tuanya bilang, nggak bisa, kamu harus jejerin dulu lalu digambar, baru kamu bisa potong satu-satu. Diatur caranya kan? Diatur caranya. Sementara mereka bilang, loh saya gambarnya satu stick es krim, satu gambar. Itu kemudian nanti saya baru gabungin gitu. Nah, banyak orang tua tuh bilang, cara saya ya my way or the highway gitu. My way or get out of the house. Get out of the house gitu ya. Nggak ada Pak, anaknya masih kecil Pak, kasihan Pak. Nah, jadi kadang itu orang tua ekstrim gitu. Lanjut. Jadi dia orang tua itu kadang kita itu mengharapkan anak berbuat sesuatu yang sesuai dengan pakem kita. Ya, betul. Nah, kita belajar untuk menurunkan ekspektasi itu. Jadi kita belajar untuk menerima bahwa asalkan tujuan akhirnya sama, kenapa tidak? Gitu. Biarkan dia berkreasi, karena biarkan dia berpendapat juga. Betul. Jadi banyak orang tua yang datang ke saya waktu anaknya sudah mulai SMP, SMA gitu ya, datang ke saya dengan berbagai macam masalah, bahwa mereka punya masalah dengan anaknya tidak bisa berpikir kritis. Terus mereka tanya, Bu, saya butuh ibu ini untuk ngajari anak saya cara berpikir kritis. Kemudian saya tanya, Ibu, saya coba tanya dulu ya, atau Bapak ya, saya tanya dulu Pak, dulu waktu sekolah, bagaimana interaksi dia di sekolah? Kalau dia punya tugas, kalau dia punya PR atau punya project dari gurunya gitu. Gimana cara gurunya menghandle, cara orang tua menghandle, memberikan dia kebebasan atau tidak gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa iya banyak sekali orang tua ini yang kayak nggak bisa. Kamu kalau namanya ini matematika ya, ini rumusnya nih cuma satu, nggak bisa yang lain gitu ya. Padahal ya sebenarnya kan bisa Pak ya. Kalau mungkin Bapak lebih ahli ya Pak ya. Oh enggak. Agak muter sedikit tapi hasilnya sama loh. Hasilnya sama asalkan dia bisa membuktikan bahwa dalil saya benar gitu loh. Nah, ini banyak orang tua yang kita ini masih tidak bisa menerima itu karena kita dididik dengan cara itu. Jadi mungkin tambahan dari saya adalah kita sebagai orang tua belajar untuk menurunkan ekspektasi bahwa anak ini tidak bisa kita bentuk sesuai dengan kotak yang kita mau gitu. Kadang kalau sudah seperti itu ya enggak apa-apa, tapi jadinya anaknya tidak kreatif dan kita harus menerima. Oh enggak selalu Pak. Kadang anaknya jadinya pasif. Maksud saya bonyok itu anaknya akan mengalami kondisi psikis yang tertekan. Kenapa kok pendapat saya nggak pernah didengar sama papa mama? Bisa jadi. Dan kenapa kok cara saya selalu disalahkan atau tidak didengarkan? Padahal menurut saya cara saya ini nggak lebih buruk loh, nggak salah loh. Betul. Jadi dia itu kan tertekan. Jadi dewasanya menjadi apa? Insecure banget. Karena dia ditekan dari masa kecil itu kamu tidak boleh berpendapat, nah kamu nggak boleh berkreasi, kamu nggak boleh berkarya. Pokoknya caranya mama begini, caranya papa begini. Nah itu bahaya. Nah itu maksud saya satunya. bonyok gitu ya, secara mental ya Pak. Jadi sayang kan strawberry yang bagus ini, ya kan? Karena ya itu tadi tempatnya nggak sesuai wadahnya, jadi bonyok lama-lama busuk. Tapi lebih jauh lagi ya Pak ya. Efek yang lebih jauh lagi yang saya lihat itu adalah sebagai sebagai manusia dia tidak bisa dan tidak berani mengambil keputusan sendiri. Dia akan selalu menunggu. Tunggu papa saya bilang apa, mama saya bilang apa. Tunggu dulu. Nanti kalau saya bikinnya nggak sesuai dengan mereka mau, saya dimarahin. Nah itu. Jadi ini akan terus sampai dewasa loh Bu. Jadi pemilihan karir, pemilihan jurusan, mereka mau kuliah di mana itu sudah. Pemilihan jodoh kadang juga termasuk gitu, tidak bisa mandiri gitu. Jadi efeknya ini jangka panjang dan saya sudah melihat ini banyak di orang tua yang, maksudnya orang tua yang sharing dengan saya bahwa iya kenapa ya anak saya kok kayak gini ya Bu ya. Saya tuh maunya anak saya tuh bisa kreatif, berpikir mandiri ya. Saya tanyakan ya Ibu bagaimana dengan komunikasi Ibu, ekspektasi Ibu, bagaimana dengan keseringan ibu menghabiskan waktu dengan anak ibu walaupun sudah remaja ya. Ya itu pasti kelihatan dari sana. Tapi belum tentu tidak bisa diperbaiki ya. Tetap bisa asalkan orang tuanya mau berusaha.
Intinya seperti itu. Itu salah satu yang saya tambahin juga. Nice. Kemudian Banyak sih, nggak salah satu tadi. salah satunya lagi, salah duanya ya. Itu juga saya sangat menganjurkan ke orang tua untuk belajar menurunkan ego. Kita ini sebagai orang tua, karena kita dilatih dari atas kita ya, bahwa orang tua itu selalu benar gitu. Orang tua itu selalu benar, ya kalau aku udah ngomong itu sebaliknya yang terbaik buat kamu gitu ya. Saya mengerti ya, sebagai hati orang tua tuh, saya mau kamu jadinya baik. Itu pasti. Tapi kadang itu ada ego kita juga yang berperan. Jadi kita juga harus belajar untuk mendengarkan dengan lebih baik. Mendengarkan dengan artian gini, kadang itu kalau kita menyuruh anak kita cerita gitu, kamu tadi sama temen si A ini katanya mama dengar kamu lagi ini ya, berkelahi ya tadi ya, dorong-dorongan ya di sekolah, kok bisa kayak gitu? Nah, sebelum waktu anak ini menyampaikan apa yang dia rasa, apa yang dia istilahnya yang dia alami, kita tuh dalam otak kita sudah mikir, ini balasannya harus ini nih, balasannya harus ini supaya anakku bisa jadi seperti ini. Belum tentu. Kadang itu kita tuh belajar untuk dengerin dulu dulu aja. Ambil waktu untuk pause, jangan langsung keburu emosi karena anakku digituin, nggak bisa, saya nggak terima sama orang tua itu, nggak bisa. Jadi kita ambil waktu untuk kita tenang, jedain dulu. Kemudian nanti kita nunggu anak kita ini gimana perasaannya dia. Buat dia merasa didengar, buat dia merasa dimengerti. Baru dari situ kita bisa bilang, oke, it's good. Tapi kalau menurut mama, kalau menurut papa, mungkin ada cara lain yang kamu bisa lakukan. Tapi terserah dia. Again, kita nggak bisa maksain, kamu harus kayak gini, nggak bisa. Tetap kita memberikan pandangan, istilahnya seperti itu, bahwa ada opini yang lain yang mungkin lebih baik. Itu pandangan dari saya sih, tambahan dari saya. Cakep. Saya mau nambahkan sedikit ya. Boleh, silakan. Habis itu kita masuk pertanyaan kedua ya. Oke. Terkait dengan tadi yang disampaikan sama Bu Nora, masalah ekspektasi ya. Itu juga ini sih, kadang tuh sebagai orang tua tuh kita ini terlalu menetapkan standar yang tinggi kan ya. Betul. Standar yang tinggi. Jadi kamu tuh harus ini loh, nilaimu harus segini. Harus juara 1. Iya, harus juara 1. Terus kalau kompetisi kamu harus menang. Kamu kok kompetisi harus menang, enggak boleh loh ya. Terus sudah bayar mahal-mahal misalnya enggak menang, misalnya kayak gitu ya. Jadi anak itu disuruh kompetisi harus menang tuh gara-gara bayar mahal misalnya gitu. Jadi apa ya? Padahal that's not the point mestinya. Makanya itu. Jadi anaknya itu dikasih standar tinggi tanpa melihat apakah anak ini suka nggak sih? Ya, misalnya apa ya? Nyanyi misalnya ya. Aku kan gak seneng nyanyi, mbok paksa melok kompetisi nyanyi, di melok non les ini, les itu, tapi sebenarnya mungkin dia bisa, suaranya bagus, tapi dia nggak menyukai itu, dia nggak menemukan kesenangannya di situ ya kan. Nah, tapi orang tua nggak mau tahu. Ya karena temennya belajar. Iya, dan dia kepingin kan dia bangga, misalnya anaknya juara, ada bangga. Iki sih bangga, iki orang tua. Nah, lebih ke memuaskan ego orang tuanya. Lebih kembali lagi ke ego kan yang terkait dengan penjelasannya Bu Nora. Anaknya jadi korban. Jadi anaknya jadi korban. Nah, seringkali itu yang jadi. Itu aja sih, Pak. Sad but it's true. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tim, pertanyaan kedua tadi apa tuh? Dari Franklin. Dari Franklin. Apakah moody itu termasuk bipolar? Apakah? Apakah moody itu termasuk? Apakah moody ya kan yang mood swing itu tadi itu termasuk bipolar disorder. Wita, seperti biasa Anda dulu. Oke, jadi gini. Bipolar itu ada memang ciri-ciri moodinya. Tapi moody bukan berarti bipolar. Orang yang moody tidak selalu bipolar. Ya. Tapi kalau orang bipolar itu memang ada salah satu ciri-cirinya dia kelihatan moody, ada moodinya. Itu ya. Jadi seperti itu ya Pak Franklin ya. Contoh lagi. Misalnya moody dalam hal apa nih? Orang moody itu kan bisa macam-macam nih. Moody itu kan bisa marah, bisa jealous, bisa iri. Ciri-ciri orang bipolar, kalau moody itu dia tiba-tiba moodnya tuh berubahnya tuh bisa gitu loh. Jadi misalnya sekarang dia lagi happy. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, dia tiba-tiba bisa kayak orang depresi. Moodnya tuh cepet banget berubahnya. Sampai mungkin nangis-nangis. Dari ketawa terus nangis gitu. Iya, atau sebaliknya. Bisa sebaliknya. Tapi kalau misalnya kayak moody yang nggak selalu orang moody itu bipolar ya kan, kadang-kadang orang itu kan mungkin hari ini dia habis tengkar sama siapa gitu kan. Terus kadang kan ada tuh orang
di tempat ini saya bilang bukan berarti boleh ya, kerja harus profesional. Apapun kondisimu di luar perusahaan, I don't care. Kamu di tempat kerja harus profesional. Tidak bisa kamu alasan, aku habis tukaran ambil ini, aku habis ini. Tidak boleh. Ya kamu harus tetap stay profesional. Kamu harus menunjukkan semangat kerjamu, kerja dengan baik dan maksimal. Jadi mood itu tidak boleh mempengaruhi hasil kinerjamu. Cuman ini saya kasih contoh, ada orang yang seperti itu gitu ya. Jadi dia habis misalnya bertengkar sama pasangannya di tempat kerja, moodnya langsung nggak enak, ya kan? Ini diajakin ngomong dikit misalnya sensitif kan, sensitifnya mulai muncul. Nanti apalagi itu ada hubungannya dengan pokok bahasan yang mungkin mirip dengan yang di rumah gitu kan ya, langsung sensitif. Tertrigger dia bahas ini langsung eleng tadi. Loh aku lo gak gini, padahal lo orang diajak ngomong lo, padahal itu gak ada hubungannya aja. Itu malah merembet ya. Itu mudi. Tapi belum tentu bipolar. Ini contoh yang mudi tapi belum tentu bipolar ya. Belum tentu lah orang mudi itu bipolar. Good question. Menarik. Bu Nora mungkin mau menambahkan? Saya mungkin menambahkan ini sesuatu yang saya pelajari karena ada beberapa klien saya juga ada yang menanyakan hal yang serupa ya, sebagai orang tua kan, wah anak saya kok tiba-tiba happy, lalu kemudian berapa jam kemudian terus dia masuk kamar banting pintu gitu. Saya nggak tahu kenapa, jangan-jangan anak saya bipolar gitu. Ya, satu hal yang saya pelajari dari seorang psikolog yang bekerja dengan saya itu, dia bilang begini, Bu, enggak semua moody itu adalah bipolar ya, sesuai dengan tadi kata. Bener ya udah jawabnya. Karena ya ini sesuai dengan apa yang dipelajari oleh ibu Baru kita ya? gitu Baru ya. bener ya? Ya, saya mau konfirmasi. Jangan sensitif, Bu. Udah. Ya, kemudian Bercanda yang kok. satu titik lagi untuk bisa memastikan bahwa itu bipolar atau tidak, itu adalah durasi. Ini yang saya pelajari juga ya. Saya sendiri juga kaget gitu. Saya pikir, orang kalau misalnya hari ini dia happy, besok dia sad gitu, itu sudah bipolar gitu. Ternyata itu adalah ada durasinya, Pak. Dan biasa untuk orang bipolar itu durasi lebih lama. Dia bisa happy ya selama 7 hari berturut-turut. Ya. Kemudian 7 hari berikutnya dia down. Itu fasenya namanya manic dan depression. Waktu dia happy sekali itu dia manic. Itu fase manic itu wah dia bisa semuanya, itu dunia indah gitu istilahnya. Penuh dengan pelangi dan kupu-kupu gitu ya. Tidak ada hujan sama sekali gitu. Yeah. Dan waktu itu dia bisa prestasi luar biasa, naiknya misalnya kerjanya jadi baik, terus kreativitasnya naik semua. Tapi kemudian waktu dia mengalami fase depression, itu dia jatuhnya itu luar biasa sampai bisa nggak mau bangun dari tempat tidur, udah nggak ada tenaga. Itu. Tapi mager. Ada bukan mager. Pak. Kalau mager itu bukan. Mager itu hanya sementara. Kayak kita memang jadi psikisnya tuh benar-benar sampai ngefek ke fisiknya. Jadi benar-benar dia lemes kayak enggak ada tenaga. Tidak psikisnya bisa. tuh menghantam. Bayangkan aja kalau Bapak putus cinta gitu. Awal-awal pasti saya nggak mau keluar dari kamar. Kelihatannya nggak pernah, kelihatannya. Jadi nggak tahu pernah rasanya ya. Oh iya, masuk akal. Terima kasih sudah menjadi juru bicara saya. Salah ya. Ya jadi seperti saya itu ya. itu. Jadi untuk Pak Franklin ya, mungkin nggak selalu orang yang moody itu bisa dijudge bipolar. Tapi bipolar ini hanya bisa didiagnosa secara profesional oleh psikolog. Intinya seperti itu. Nah, tapi untuk kalau misalnya kita orang awam, kalau kita lihat itu adalah fase manik dan depresi ini aja berapa lama gitu loh. Dan maniknya ini nggak turun-turun loh ya. Jadi bisa 2 minggu gitu atau 3 minggu, 1 bulan kadang. Kemudian fase depresinya ini yang gawat karena dia bisa nggak mau ngapa-ngapain. Benar-benar dia anjlok, benar-benar hancur, benar-benar. Bisa parahnya bisa sampai pingin bunuh diri juga ya. Pasti ada seperti itu, dia nilai dirinya jelek. Ya? Nggak ada reason. Padahal nggak ada pemicunya, Pak. Jadi kalau kita ngomong, oh jangan-jangan karena dia dimarahin sama saya kemarin di tempat kerja terus dia turun dari depresi, enggak gitu. Diam-diam aja, lagi seneng itu, project berjalan gitu, semuanya lagi baik-baik saja, dia depresi. Nggak ada yang tahu kenapa. Iya. Karena bipolar ini adalah gangguan ini ya, kalau nggak salah gangguan kepribadian ya, Bu ya. Iya memang. Iya, salah satu gangguan Personality kepribadian. disorder. Betul. Jadi ini adalah terbentuk karena salah satu kalau nggak salah juga penyebabnya itu ada juga karena kimiawi di dalam kimiawi di dalam kepala kita, otak kita itu tidak stabil. Hormonnya nggak stabil mungkin. Bukan hormon, Pak. Ini kimiawi di neuron kita. Tingkatnya sudah parah sekali ya. Itu bisa Harus sampai halusinasi. Ya, bisa dengan parah.
dan harus diselesaikan dengan obat-obatan. Jadi ini Iya. udah ranahnya psikiater. Segera cari profesional guys kalau mengalami simptom. Jangan Pak, di diagnosa dulu, didiagnosa dulu. Caranya maksudnya mendiagnosa kan ke diagnosa itu profesional. Oh, betul. Jangan Betul. self diagnose loh. Betul, Ini bahaya loh. betul. Jangan Gen- saya judging diagnosa, dirinya sendiri. benar. Ini Betul. kembali lagi ya ke Iya. Gen Z ini lebih banyak melakukan self diagnosis. Self-diagnose, Iya. betul, Padahal belum karena- tentu Anda itu seperti itu atau Anda bipolar atau apapun Iya, itu Anda iya, menjudge iya. diri Anda itu. Oleh karena itu saya ngomong seek out professional help. Benar. Banyak kok Saya professional setuju. help. Sekarang zaman nowadays ya keren loh Halodoc itu. Iya. Ini sorry ya saya bukannya mau mempromosikan Halodoc. Betul itu. Hanya contoh. Oke, saya mau menambahkan nih, keren banget saya setuju dengan Bu Ita sama Bu Nora. Saya cuma menambahkan apakah Moody ini berkaitan dengan orang yang Moody ya, bukan bipolar ya. Sekarang saya masuk ke Moody. Orang yang Moody ini apakah ada hubungannya dengan itu EQ, kematangan emosi. Jadi orang yang EQ-nya levelnya rendah itu dia lebih condong banyak Moody-nya. Tapi kalau orang yang EQ-nya sudah tinggi, emotional quotient-nya itu dia tinggi banget, kematangan emosinya wah matang banget ya. Dia akan lebih jarang Moody. Bukan aku ngomong nggak bisa Moody ya, tapi dia akan mengalami less and less. Dia bisa mengontrol kan. Oh ini waktunya aku jangan marah. Itu dia bisa mengontrol dengan baik. Tapi kalau orang EQ-nya rendah, dikit-dikit marah men. Marah atau sedih. Jadi kan ya Moody itu tadi kan gitu kan, moodnya kan dari Naik atas turun. ya, tapi belum tentu dia bipolar, tapi dia cuman tidak bisa mengontrol dengan baik. Nah ini expertnya Bu Ita, sarjana psikolog dan pengalamannya di bidang HR dan bla 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 udah banyak lah. Kredibilitas beliau ini udah nggak bisa dipertanyakan Masa lagi. berlebihan, saya bukan expertnya. Belajar ya. Nggak apa-apa, kita tetap menganggap beliau sebagai expert Iya. ya. Tolong dijawab. Karena di antara kita bertiga dia yang expert. Statementnya benar. Jadi ada hubungannya dengan EQ ya. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang saya sempat nyentil masalah IQ dan EQ ya. Jadi, Suntik Pak. Jadi Sama. sama ya, suntik sama ya. Secara linguis memang sama. Oh, oke. lanjut. Nggak penting loh ya. Terima kasih Bu Nora. Intermezzo. Ya, maaf. Penting loh. Ya, jadi jadi EQ itu sangat megang peranan penting ya. Gimana seseorang itu bisa berinteraksi dengan orang lain kalau dia nggak bisa memanage emosinya dengan baik, ya kan? Nah, seseorang yang bisa memanage emosinya dengan baik, dia bisa kontrol. Dia kan tahu nih yang jadi kekurangannya dia ini apa nih secara emosi. Aku ini misalnya nih, aku ini orangnya melo gitu ya. Orang kalau melo itu kan sensitif banget kan ya. Terus dia mulai kadang tuh dia lebih banyak waktu untuk menyendiri, mungkin kayak dengerin musik. Dia menikmati waktunya gitu loh. Me time-nya dia itu dia sangat menikmati. Banyak orang yang melankolis itu seperti itu. Nah, pada waktu dia tahu kan dia melo, tapi dia kan nggak bisa kan mengexcuse melonya itu, ya kan? Dia kan nggak bisa hidup seperti itu terus kan nggak bisa. Gimana caranya dia memanage melonya itu ya? Mungkin dia gampang sensitivitasnya dia itu dia manage dengan baik pada waktu dia berinteraksi dengan orang, ya kan? Apakah pada waktu dia berinteraksi dengan orang, misalnya orangnya lagi ngobrol nih, saya sama Bu Nora atau Pak Steven ini kita lagi ngobrol gini, ada kata-katanya yang membuat kita nggak nyaman misalnya, kan muncul nih sensitivitas kita. Yes. Nah, kalau saya menuruti moodi saya nggak bisa, EQ saya tidak berperan dengan baik, ya, kita nggak bisa memanage emosi dengan baik, saya pasti jengkel mungkin, marah, atau mungkin tersinggung, bahkan saya nggak mau konfrontasi. Iya, saya nggak mau ngobrol lagi. Katik ngomong-ngomongan mana Mbak? Dirimu. Siwa. Males aku ngomong Siwa. sama kamu. Iya, siwa. Bicim Pak, bicim. Tapi pada waktu dia mungkin pada saat itu muncul, omongannya gini ya. Tapi kalau dia bisa memanage emosinya dengan baik, ya, dia kan bisa mengontrol itu gitu loh. Oh iya, memang memang enggak enak, tapi mungkin bukan bermaksud seperti itu. Mungkin tujuannya gini, ya. Ya sudah, itu hal positif sih, mungkin bisa jadi masukan buat aku harus berubah, aku harus gini. Nah itu dia bisa manage itu dengan baik, ya. Pada waktu dia memanage itu dengan baik, ya moodinya tidak akan terjadi, moodi itu tidak akan frontal keluar gitu, nanti akhirnya timbul action, ya kan, tindakan, tidak akan sampai seperti itu. Tapi sometimes itu muncul lah, kalau tidak berusaha untuk mulai belajar memanage hal seperti itu, susah, kita nggak bisa berinteraksi dengan orang, karena orang moodi ini sebenarnya selain tidak membuat nyaman orang lain, sebenarnya tidak nyaman buat dirinya sendiri loh. Tersiksa nggak? Kamu kalau moody kamu tersiksa sendiri loh, benar nggak? Yes. Kamu pikiran-pikiranmu mengganggumu kan, perasaanmu kan tidak nyaman, itu menyiksa diri kan namanya. Buat apa gitu loh? Jadi tidak hanya menyiksa orang lain, tapi juga menyiksa diri sendiri. Nomor satu diri sendiri seharusnya. Nah orang lain mungkin tidak nyaman ya karena tindakan moodinya kita saat kita berinteraksi,
kita berespon moody dan tindakan kita jadi tidak baik misalnya seperti itu. Nah, jadi Dan itu menular loh. menular. Terkadang menular. Menular. Kalau saya lagi moodnya nggak baik, bisa Iya. nular loh ke sebelah-sebelah. Bisa Iya. nular. Ini kok cemberut terus aku ikut cemberut aja gitu. Ya, bukan gitu. Bukan gitu, Pak. Itu maksudnya nularnya, Pak. Mungkin nularnya ke misalkan ya Bapak moodnya lagi nggak baik ya, karyawan berbuat salah. Atau jadi- saya ngajak Anda bertengkar gitu. Oh jangan Saya Pak, lagi pengen jangan. bertengkar. Aduh, wah, Ayo, jangan Pak, bertengkar. saya tidak berani Pak kalau Kenapa? itu Pak. Oh, di luar aja ya? Kalah. Di Bertengkar warung itu sebelah ya. Saya nggak ikut-ikut ya. Saya minta Iya, iya. damai aja. Rame-rame juga nggak apa-apa bertengkarnya. Saya suka bisa aja, Pak. Oke, Saya sip. suka. Peace, peace. Oke, Ya, Udah Kembali lanjut, lagi udah tadi. lanjut tadi loh. Udah, belum cukup? selesai. Kalau- Yang tadi loh kamu bilang bukan seperti itu tadi loh. Oh ya, yang tadi sih katanya Iya. bapaknya kan moodnya itu kan mempengaruhi orang kan, jadi menular. Bukan berarti kalau misalkan ya kalau dalam dunia kerja ya kita ngomong dunia kerja ya, atasan yang moodnya nggak bisa di manage dengan baik itu akan Bisa menurun. jadi toxic gitu guys. Iya, Yes. ya nggak selalu Pak, kadang belum Bisa Oh toxic. iya, jadi, belum kan bisa belum- jadi, tapi sangat memang bisa bisa jadi. jadi, Dan yang betul. sesuatu yang toksik itu ya itu tadi, ciri khasnya adalah menular. Artinya banyak yang terpengaruhi. Betul. Karena sifat Jadi Anda itu, karyawan karena yang di emosi Anda yang bawahnya- kurang matang itu bisa menyebabkan orang-orang di sekeliling Anda untuk ikutan juga atau terseret Betul, dalam betul. arus toksik Anda itu. Tapi nggak bisa dipungkiri ya Pak ya, kita bicara soal emosi yang tidak matang ya. Iya, iya. Anak-anak yang kalau saya bicara dari sisi pendidikan ya, dari pengalaman saya, anak-anak yang moody itu kebanyakan orang tuanya tidak bisa mengontrol emosi dengan baik juga. Bisa Jadi mereka ya. melihat orang tua, enggak, maksudnya dalam artian normal ya Pak ya, Mhm. bukan karena dia autis atau ada Iya, iya, ada sure, sure. sesuatu Iya. yang itu Ya orang tua adalah cerminan. betul. Jadi kadang orang tua juga belum bisa untuk memanage emosi mereka dengan Mhm. baik. Jadi anak ini melihat bahwa lo mama boleh marah, aku nggak Wajar boleh. itu. Mama marah-marah tadi, terus sekarang sayang-sayang aku kok nggak boleh gitu. Mhm. Itu kan pasti anak ini ada Tertanam di alam bahasa dari Ya, dia benar, sampai tumbuh tanpa besar. kita sadari dia meniru Yes. gitu. Dan kita terus heran loh, anakku kok moody ya, kok uyuh. Ya ini, kadang kita tuh nggak sadar ke diri kita Karena sendiri. dirimu. Ya. Memang. Ya itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Jadi kita sendiri sebagai orang tua juga harus aware dengan mental condition kita juga gitu. Well noted, Bu Nora. Ya, itu- Perlu itu saya garis aja. bawahi yo, Penting kesimpulannya ya. ini. Kesehatan mental tuh memang Kesehatan. Nah, perlu saya garis bawahi, sorry. Jadi emotional quotient atau kematangan emosi itu tidak ada kaitannya dengan usia ya. Oh. Jadi bisa jadi orang yang berusia 10 tahun, 17 tahun bisa lebih matang EQ-nya, emotional quotient-nya daripada orang yang sudah berusia 40 tahun atau 50 tahun. Jadi jangan pernah kita mengejudge, oh karena lu Gen Z, berarti kematangan emosi lu di bawah gua. Oh belum tentu. Belum tentu loh. Karena itu tadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan daripada kematangan emosi ini. Ya, it's related to personal development guys. Betul, Nah, itu betul. EQ. Alright. Ya. Oke, saya rasa udah cukup lama kita Iya. ngobrol bincang-bincang. Langsung kita masuk ke Banyak kesimpulan. loh Pak yang ternyata ya. masih Masih belum. banyak. Ini kalau mau diteruskan bisa loh dia Kalau ya. kalau nanti requestnya banyak, Ini, kita ini. bisa lanjut ke sesi podcast berikutnya. Saya nih. malah ada ini tadi yang hubungannya dengan quiet quitting yang tidak Masih banyak sempat nih ini. note-nya. Iya, masih banyak note saya Masih tuh tebal. karena saya punya balasan dari Gen Z, Pak. Kenapa mereka melakukan quiet quitting? Menarik ini sebenarnya kalau dibahas. Jadi Wow. dari sisi Lanjut aja perusahaan yang jangan Pak, kalau durasi udah nggak bisa ya lanjut. Nggak apa-apa, Itu- durasi selalu bisa ditambah. Oh gitu. Itu di dunia kalau di tempat kerja saya juga bisa dapat feedback seperti itu pada waktu saya melakukan exit interview. Jadi kan kita Ya. selalu melakukan exit Benar, interview. benar. Betul, betul. Jadi ini adalah pembelaan dari Gen Z. Ya bukan pembelaan ya, ini adalah konfirmasi dari Gen Z. Suara-suara dari hati kecil Betul. Gen Z. Kenapa mereka melakukan quiet quitting ini? Mhm. Itu sebenarnya bisa tadi dibahas untuk lebih menarik gitu. Mhm. Jadi kita punya pandangan dari Gen X gitu ya, Gen X milenial, dan kita juga punya pandangan yang dari Gen Z juga, dari Gen Z untuk memvalidasi. Ini barusan Perasaannya menimbulkan ide di benak pikiran saya ini. Silakan. Mungkin sesi berikutnya, mungkin apabila semua berkenan, kita bisa menghadirkan sosok Gen Z yang kita bisa lakukan tanya jawab. Betul, betul. Kita tuh Lebih terpikir. menarik Banyak ya. nih Gen Z ini. Ya. Iya, tapi mereka-mereka yang di belakang kamera ini shy gitu. Iya. Shy? Iya, mereka Kamera lebih shy. memberikan ya waktu dan tempat kepada kita untuk berbicara. Iya, Mungkin iya. next time mereka berani tampil ya. Oke, gengs. Ya. Jadi kita langsung masuk aja ke kesimpulan. Oke, intinya kita ini sebagai generasi pendahulu, guys, generasi milenial, Gen Y. Kita itu sangat amat sadar bahwa kita itu ada masanya juga, masa kerja dan masa di dunia ini ya, di dunia apapun kita hidup ini.
Karena eventually kita juga akan retire, kita akan pensiun, kita akan meninggalkan dunia ini, dan selanjutnya adalah penerus kita adalah generasi di bawah kita, guys. Yaitu Gen Z, Gen Alpha, nanti entar Gen Beta, apapun itu ntar berlanjut ya generasinya. So, kita sebagai generasi pendahulu sebaiknya kita itu kita memahami mereka dulu, kita memahami generasi penerus kita dengan ya ini yang kita lakukan di sesi podcast ini. Saya harap bermanfaat ya bagi teman-teman di luar sana, baik Anda sebagai generasi pendahulu, Anda menjadi generasi penerus, tapi itu harus kita keep mind supaya lingkungan bekerja atau lingkungan pergaulan kita itu selalu kondusif. Kita memahami, oh Anda Gen Z berarti Anda melek teknologi dan gini-gini, dan kita harus ngasih wadahnya juga. Karena itu tadi, kalau kita misalnya memaksakan kehendak nih, zamannya kita bekerja guys, kita kan berhadapan dengan baby boomers nih, atasan kita. Waduh, mereka sangat kotak-kotak banget loh. Mereka pokoknya do it my way or highway. Waduh, itu sering banget saya gitu. Dan terkadang susah change. Nah, mereka juga sangat reluctant sama change ya. Karena kita lebih open minded. So, kita juga melalui guys. Bagi para Gen Z di luar sana, we've been there, we've done that. So, kita tahu kendala-kendala kalian itu, but kita juga mau membuat diri kita introspeksi diri ya. Kita memahami bahwa apa yang kita harus lakukan untuk bisa memberikan tongkat estafet ini berikutnya ke Anda, yaitu Gen Z. Mungkin dari Bu Nora sama Bu Ita, pesan dan kesan mungkin yang mau disampaikan di akhir silakan. sesi ini. Saya lumayan panjang loh. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya boleh toilet break nggak? Balik Nggak. lagi tadi. Jadi gini, ini kesimpulan ya berarti ya, ada Iya. tips-tipsnya ya. Jadi mengingatkan kembali, tadi kan sudah dibahas bahwa yang tadi saya bahas mengenai ini ya, pengalaman saya di dunia kerja menghadapi Gen Z ya. Mereka punya kelebihan, mereka punya kekurangan juga. Kekurangannya mereka yaitu tadi salah satunya itu saya sebutkan sedikit aja, instan ya, maunya instan, terus nggak tahan banting, terus disuruh berproses itu agak malas gitu ya, kayak malas gitu loh, terus malah gitu susah fokus juga, itu benar ya, seperti itu ya. Nah, di luar semua itu tapi kan mau nggak mau, ini dari sisi kita di Gen Y-nya ya. Kalau dari sisi Gen Z-nya itu juga saya singgung sedikit, dari sisi Gen Z itu juga harusnya mereka juga berusaha untuk menyesuaikan diri ya, nggak bisa aku kok ini kok, nggak bisa, kamu sih harus aku juga nggak bisa seperti itu gitu loh. Kita sendiri pun dulu sebagai Gen Y dipasok di perusahaan, kita menghadapi orang-orang di atasnya kita ya, kita kan juga nggak bisa atos-atosan gitu, kita juga ada hal yang kita juga berusaha untuk menyesuaikan kan, beradaptasi dengan kondisi perusahaan, dengan orang-orang di sana, kita belajar tentang mereka juga kan. Nah, di Gen Z juga harus seperti itu, nggak bisa atos-atosan kayak gitu, mereka juga harus, karena kamu adalah orang open minded, jadi kan open minded ya, open minded itu terhadap segala hal, termasuk apa? Ya cobalah kamu pelajari orang-orang yang di atasmu, cobalah kamu pelajari apa itu budaya perusahaan di tempat bekerja, coba berusaha untuk menyesuaikan diri juga. Jadi nggak hanya satu sisi, dua sisi, baik dari sisi Gen Z-nya maupun dari sisi perusahaannya, kita sama-sama mau change gitu ya, berusaha untuk menyesuaikan juga, saling menyesuaikan seperti itu ya. Jadi karena tadi kan sempat disinggung juga, mau nggak mau kan akan didominasi oleh si Gen Z kan pada akhirnya. Jadi mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan. Contohnya kayak tadi tuh masalah pendidikan aja ya, kurikulum pendidikan juga harus mulai menyesuaikan. Mungkin peraturan nanti di Indonesia ini juga mungkin akan menyesuaikan, saya juga nggak tahu bisa jadi seperti itu. Kita berharapnya seperti itu ya, demi yang lebih baik. Betul. Nah, tapi dari sisinya pengusaha, HRM juga yang bergerak di bidang people development gitu ya, itu juga satu, kita harus berusaha memahami mereka. Kita harus paham dulu karakternya mereka, kelebihannya mereka apa, kekurangannya mereka apa gitu ya, pahami dulu gitu loh ya. Jangan kita tuh reject dulu, wah terus kita kasih kayak ngejudge labeling, iso wis memang orang-orang Gen Z kok ini wis kayak iso diapa-apaan, itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu kenapa sih kok mereka seperti ini, kenapa kok mereka itu maunya apa, seperti itu ya. Nah, yang kedua, kita itu kalau bisa tuh kita juga di perusahaan tuh harus ada kayak pembimbingan ya, kayak coaching, jadi pembelajaran secara kontinu, karena mereka orang suka belajar. Gen Z itu suka belajar ya, jadi kita kayak memberikan bimbingan belajar secara kontinu dengan tetap memperhatikan teknologi, apa yang menjadi kesukaannya mereka, seperti itu, dan melibatkan mereka ya. Contohnya sih kalau misalnya ada kayak diskusi, ayo kita pakai kayak platform teknologi, terus aplikasi ya, diskusi yang apa ya, yang membutuhkan mereka itu juga ide-idenya muncul seperti itu kan.
Jadi Termasuk disupport. podcast ini ya Pak ya. Nah, disupport seperti itu, ya. Terus satu lagi, mereka kan suka progresif nih. Ya, ayo para pengusaha itu bisa menciptakan peluang karir buat mereka, gitu loh, ya kan? Mereka butuh itu. Bikinlah peluang karir, jenjang karir buat mereka. Sistemnya yang jelas, aturan mainnya jelas. Apa yang bisa mereka raih, apa yang bisa mereka kejar itu harus clear. Karena mereka suka sesuatu yang jelas. Mereka nggak suka yang tersembunyi, gak jelas tuh. Itu tadi, begitu tidak jelas, mulai pikirannya macam-macam. Betul. Sensitivitasnya mulai Overthinking. Overthinking, aku nanti gini ya, Asumsinya gini. mulai jalan. apa wis kayak gitu ya. Nah, jadi bikin seperti itu ya. Semuanya tetap harus jelas ya, karena mereka butuh berprogres. Yang berikutnya adalah mereka butuh feedback. Betul? Suka kan di feedback ya? Nah, saya aja Instant feedback. Nah, saya Jangan aja lama-lama ya. Langsung kamu mau apresiasi, jangan Iya. nunggu bulan depan. kalau Saat nggak ini boleh Pak. lama-lama memang. Mereka maunya yang cepat memang. Betul. Saya aja yang Gen Y, saya suka di feedback. Supaya saya butuh feedback bukan kelebihannya ya. Saya kalau minta di feedback, saya cuma butuh kurangnya apa? Supaya saya bisa Lebih baik lagi. lebih baik. Betul. Saya cuma butuh itu. Apa yang perlu saya perbaiki? Kalau saya di feedback, saya butuh itu. Nah, kalau saya dapat informasi tentang kelebihannya, ya itu bonus. Ya. Kayak gitu ya. Nah, Gen Z itu sukanya itu terima feedback dan nggak mau pakai lama. Karena apa? Tadi FOMO tadi. FOMO ya kan, mulai FOMO-nya muncul ya kan. Aku ini kerja iki wis bener enggak yo? Aku wis bener enggak yo? Aku wis sudah kasih kontribusi enggak yo? Aduh, Jojo aku tuh gini, aku gitu. Gini. Itu yang dipikirkan guys ya. Jadi berikan evaluasi, feedback, kasih sistem penilaian yang jelas, yang masuk akal, yang bisa diterima dengan pikiran mereka ya, itu seperti itu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Yep. Nah, yang berikutnya adalah berikan tugas-tugas ya atau proyek-proyek yang membutuhkan kreativitas. Jadi kadang-kadang anak-anak Gen Z itu kreativitasnya liar loh. Yep. Ini. Yep. Ya. Kasih tugas-tugas, harus diwadahi itu. Eman gitu loh, nggak diwadahi. Jadi kasih tugas-tugas, proyek-proyek yang mereka bisa berpikir kreatif, ya kan? Ide-idenya muncul, inovasi apa yang muncul, ya seperti itu, ya kan? Jadi ya harus ditampung, jangan dibiarkan. Eman kalau sampai dibiarkan, rugi perusahaan itu sebenarnya ya rugi gitu ya. Terus kasih kebebasan buat mereka untuk berkreasi, ya jangan dipatoki kamu harus gini. Nah atasan tuh harus bisa melihat gitu loh, harus bisa melihat anak buahku ini, stafku ini Gen Z itu kayak gini. Nah, gimana saya men-treatment mereka? Gitu loh, supaya mereka tuh kayak muncul jadi berprestasi gitu. Eman kan kalau misalnya nggak difasilitasi dengan baik. Jadi kasih mereka kebebasan untuk mereka tuh menyelesaikan masalah ya. Kalau ada masalah, kasih mereka kebebasan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka ya, selama ya itu masih dalam batasan value yang benar ya, dalam batasan value perusahaan, tidak melanggar itu aturan-aturan mainnya, dan tidak melanggar visi misi, masih sejalan dengan visi misi, why not gitu loh ya. Yes. Saya rasa itu it's okay gitu loh ya. Ya kita nggak bisa mengkotak-kotak seperti itu soalnya. Ya. Yang berikutnya ya, pemimpin itu harus mau open minded juga. Mereka harus mau terbuka gitu loh terhadap pola pikirnya mereka. Kadang kan pemimpin tuh kayak iso aku atasanmu, aku mau gini gini. My way or highway. Iya betul, my way or highway kan. Ya, jadi apa ya istilahnya kayak, nggak bisa kamu harus kayak gini. Ini sih caraku ini paling benar. Gini. Nah oke lah, kamu mau sharing misalnya nih. Oh ya biasanya aku ngadepin masalah gini tuh aku pakai cara kayak gini. Dan ini selalu berhasil. Tapi kamu mau punya cara lain, it's okay. Siapa tahu ternyata caranya mereka benar. Itu sering saya lakukan sih, Pak Steven Fudora. Jadi kalau di tempat kerja itu saya bilang kan lo kena. Saya tuh kasih kebebasan ya buat anak-anak saya tuh untuk kamu mau pakai cara apapun, oke. Asal ya sudah, target tercapai, tujuan tercapai, ya kan? Iya kan, kembali lagi ke situ, mencapai sasaran. Intinya itu, Bu, aku tapi nggak ngerti Bu, misalnya caranya kayak gini. Oke, tak kasih tahu. Saya selama ini pakai cara gini. Tapi kalau kamu punya cara yang lebih baik, why not? Bisa jadi cara saya sudah kuno. Caraku yang lebih efektif, efisien, dan lebih praktis. Banyak jalan menuju Roma, nggak cuma satu jalan ya. Nah, seperti itu kan. Jadi atasan tuh juga nggak bisa semena-mena ya, nggak boleh juga istilahnya kayak merasa dirinya tuh powerful, paling pinter, otoriter juga nggak bisa kayak gitu loh. Kadang itu soalnya power abuse ya, sudah nah, levelnya. Ya, bisa sampai seperti itu juga, gitu kan ya. Nah, dihindari, terus guys. yang paling penting juga ya, bahwa perusahaan tuh juga harus bisa balance gitu ya. Nggak bisa memaksakan
keinginannya sendiri atau cara-caranya sendiri. Ya, tadi kan saya ngomong pemimpin ya. Pemimpin misalnya kebetulan misalnya ARM atau manajer marketing misalnya dengan departemennya. Itu kan masih lingkupnya masih kecil. Nah, ini saya ngomong ke perusahaan. Perusahaan sendiri pun itu sudah juga harus open minded. Sudah nggak bisa memaksakan cara-caranya sendiri gitu loh. Dia juga harus bisa melihat kalau gini ya, kedepannya kan semuanya akan Gen Z ya. Kalau dia tetap menggunakan cara-cara yang lama, cara-cara yang kuno, dan tidak mau mulai open minded terhadap teknologi, ya, terhadap apa itu sekarang ini lagi apa sih yang happening, yang harusnya kita bisa ikutin. Nah, nggak mau seperti itu, ya lama-lama dia akan tertinggal. Punah. Iya, lama-lama akan hilang gitu loh. Jadi dia juga harus bisa menyesuaikan itu gitu loh dari perusahaannya. Dan dari Gen Z-nya juga harus bisa berusaha untuk menyesuaikan. Ya intinya value perusahaan tidak hilang. Ya value-nya itu tetap harus terjaga dengan baik. Value yang positif ya. Terus norma-norma aturannya itu masih terjaga dengan baik, nggak ngawur gitu loh. Dan masih sejalan dengan visi misi perusahaan. Itu sih tips-tipsnya dari saya. Cakep banget. Thank you. Sangat padat, singkat dan jelas. Lanjut Bu Nora. Ya, kalau saya sih ya sebagai seorang yang lebih banyak bergerak di bidang edukasi ya, saya mungkin lebih nitip pesan ke orang tua, kepada para guru, kemudian para pendidik. Kan tidak melulu harus guru sekolah ya, karena di dalam jalur pekerjaan saya juga ada tutor-tutor yang menarik gitu, maksudnya mereka juga bergerak tidak hanya dalam bekerja dengan istilahnya tujuannya untuk memandaikan anaknya, tetapi juga bergerak untuk memperbaiki psikologi mereka gitu, dengan masalah fokus, dengan masalah ini, karena kan ini ada kaitannya dengan bagaimana mereka bisa menyerap pelajaran dengan baik gitu. Jadi dari saya sih untuk titipan ke orang tua ya, tetap ya hampir sama mungkin ya dengan yang tadi kita sudah bahas sedikit, bagaimana mendidik anak-anak Gen Z ini. Tetap ya kita sebagai orang tua kita harus update ya. Bukan berarti kita tuh update dalam artian kita update untuk mengikuti tren demi mereka jadi tidak ketinggalan zaman. Kita juga harus sebagai orang tua, kita juga harus belajar untuk melihat ya, apakah tren ini itu sesuai dengan umur dia atau tidak. Dan jika tidak, kita harus segera menghentikan itu. Karena contoh ya, banyak ada susupan ideologi-ideologi yang unik ya, yang kita bilang bukan jelek ya, unik ya, karena sekarang masanya sudah seperti itu. Ideologi ini yang kita rasa kok kayaknya nggak sesuai dengan kita budaya kita yang sekarang gitu, dan kita juga nggak mau anak-anak kita nanti bisa istilahnya termakan oleh ideologi ini padahal belum waktunya. Nah, kita juga harus memproteksi anak-anak kita. Jadi kita tidak boleh sembarang FOMO. Kita tahu mereka FOMO, kita yang harus memberikan batasan. Tapi dengan penjelasan. Jangan sembarang hanya bilang oh tidak boleh karena nggak bagus. Nggak bisa. Karena mereka butuh dijelaskan, harus ada reasonnya. Betul, butuh jelas. Harus clear pokoknya sama mereka itu. Betul. Dan saya juga titip tadi ke orang tua untuk kita belajar untuk menurunkan ego, kita belajar untuk mendengar anak-anak kita, perasaan mereka. Tentu aja ya kalau misalkan anak itu masih di bawah 10 tahun, mungkin cara penyampaian dia beda. Cara penyampaian dia beda. Jadi kadang itu dia tidak bisa menyampaikan apa yang di dalam hatinya. Kita yang harus melihat. Oh, kamu tadi tuh maksudnya marah. Maksudnya tadi kamu tuh marah ya. Nah, kita memberi nama emosinya itu. Supaya baru dia paham kan? Betul. Kalau itu marah. Betul. Baru dia, oh kalau saya merasa jantung berdebar, terus saya nggak bisa napas, saya mau kayak gemes gitu, ya itu berarti marah gitu. Saya nggak didengerin gitu. Nah, jadi anak ini belajar mengerti bahwa oh saya ini emosinya seperti ini gitu. Nah dari situ nanti ke depannya sebagai anak-anak yang akan bertumbuh juga, waktu dia remaja dia akan lebih bisa melabel emosi ini apa, dan dia akan lebih bisa mengkomunikasikan itu ke orang tua. Begitu. Jadi kita kan selalu bilang, aduh anak remaja tuh susah, mereka tuh nggak bisa diajak ngomong, berontak aja. Nah kita dulu waktu remaja juga gitu ya. Karena apa, kita nih hormonal kita lagi bergerak, kita tidak dibiasakan untuk melabel emosi kita, jadi kita nggak ngerti mau ngomong orang tua ini gimana gitu. Nah itu jadinya ada diskomunikasi sama orang tua, miskomunikasi seringnya gitu ya. Jadi kita mempersiapkan lah, karena generasi Z ini kan kita masih ya yang paling muda 12 tahun ya.
sudah akan menuju fase remaja, yang lebih tua lagi yang udah mau masuk ke dunia kerja. Nah itu domainnya Ibu Ita ya. Kalau saya masih anak-anak siap-siap kuliah, anak-anak yang ini juga gitu. Nah, jadi kalau di saya ya itu salah satunya kita belajar menurunkan ego, kita belajar untuk mengerti emosi kita juga, supaya anak-anak kita juga belajar untuk mengerti emosi. Kemudian yang tadi turunkan ekspektasi kita terhadap anak-anak, bahwa biarkan dia berkembang sesuai dengan apa yang arah yang dia hebat gitu istilahnya. Karena kadang kita nggak mengerti, mungkin anak ini hebatnya di seni, walaupun kita sebagai orang yang generasi lama ya, kita kan selalu bilang, aduh kamu pinter gambar, tapi gambar nggak bisa dapet duit nak, kasihan gitu. Loh, tapi sekarang banyak ya buktinya, banyak desainer-desainer yang desainer industri kreatif grafis, makin kemudian kenceng. ya betul industri kreatif, karena mereka Gen Z semua gitu, yang makin Gen Y juga ada, Bu. betul. Nggak menutup kemungkinan ya Pak ya, karena Kita belum mulainya di Gen pensiun Y. kok. Kita masih produktif kok. Betul, Ibu, ya. betul. Iyalah, jelas Nah, lah. itu Kan juga Pate. ya betul. Kalau gitu juga salah satu yang saya titipkan juga ke orang tua adalah kita belajar untuk merayakan progresnya dia. Excellent. Bukan dengan cara memuji, wah kamu hebat, bukan dengan cara itu. Ada cara lainnya kita untuk memacu dia untuk mengerti bahwa hey, I'm good. Aku punya kepercayaan diri. Jadi kita membuat manusia yang self worth-nya itu tinggi. Dia bisa menghargai diri sendiri dan dia juga melihat potensi di orang lain. Dan ini paling susah sekali, paling susah. Saya nggak menutup kemungkinan ini gagal juga gitu ya. Tapi paling tidak kita mencoba. Yes. Kita mencoba. Ada satu langkah yang kita diusahakan. lakukan. Bukan dengan memuji ya, ingat ya, tidak selalu dengan memuji. Karena Cuma memuji kan juga apa-apa tuh, Bu? boleh, salah Tapi nggak boleh satunya. berlebihan, kan? Betul. Semua yang berlebihan. Dan nggak boleh sering-sering juga. Ya, harus Iya. sesuai porsinya lah. Sesuai porsinya. Betul. Jadi kadang itu soalnya ada anak yang akhirnya tidak mau bergerak karena menunggu loh. Saya nggak dapat reward apa-apa nih dari Iya. mama, dari papa nggak dapat Nah. apa-apa. Nggak mau gitu. Saya nggak mau maju walaupun dia tahu dia bisa gitu. Malah disalah-salahin sama dia gitu. Supaya dapat reward. Betul. Jadi tujuannya malah reward gitu ya. Itu Iya. salah gitu juga. Nah, jadi Kita sedikit curcol ya di sini. Iya. Nggak apa-apa. karena Oke. kita belajarnya Kenyataannya sistemnya seperti begitu. itu. Kita belajarnya sistemnya begitu. Jadi kita juga belajar bahwa kita merayakan progres bersama-sama. Wah hebat ya, adik bisa gini. Wah hebat ya, kokoh bisa gini gitu. Nah, itu menurut mama udah di umurnya kokoh, memang kokoh sudah harus bisa begini. Hebat banget kokoh gitu. Yuk bisa yuk kita ajari adik kita begini. Nah, nanti kita lihat, wah ini generasi di bawah kita ini ya. Again saya bicara ideal ya, secara teori, tapi yang saya lihat dipraktekkan sehari-hari bahwa sedikit kata encouragement, sedikit kata pemberi semangat itu mengubah anak itu luar biasa. Kita bisa membuka potensi-potensi mereka yang kayak orang bilang, pikirannya kreatif banget nih anaknya, gimana ya kok bisa, orang tuanya mestinya hebat. Enggak, kadang itu hanya didengerin, diberi ruang untuk berkreasi gitu, diberi wadah untuk berkreasi. Kembali lagi ke situ. Ya itu aja sih dari saya. Cakep penjelasannya nih guys. Kelihatannya hal-hal yang simpel aja yang disebutkan oleh Bu Nora, kita harus melakukan A, B, C, D, menurunkan ego, menurunkan ekspektasi. Itu kita paham ya guys ya, kalau itu nggak mudah. Betul. Right? Betul. Apalagi Pasti kalau nggak kita mudah. nggak terbiasa dengan melakukan itu, Ya. dengan pola didik kita dari generasi yang pendahulu kita. So it's not easy, but it's doable. Jadi everything starts with the baby steps ya, one Ya, step betul, at a time. betul. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba untuk melakukan itu ya, itu tidak akan pernah Ya. bisa terrealisasi. Akan Betul. selalu yang terjadinya namanya generational gap. Betul. Dimana kita saling salah paham ya antar generasi yang sebelumnya sama penerusnya itu selalu ada salah paham. Ini kenapa sih nggak memahami gua gitu. Nah untuk di Arges sendiri, saya sebagai pelaku pemilik usaha di sini, Arges ini sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Di Arges sendiri populasinya Gen Y sama Gen Z itu bisa dibilang 70%. Jadi memang karena kita masih 10 tahun ya, dan kita sangat-sangat ya, saya sebagai business owner harus aware ya kalau Gen Z ini adalah ya salah satu main engine-nya daripada perusahaan saya ini, yaitu Arges. So that is why saya menekuni dunia ini meskipun saya tidak se-expert dua ladies di samping saya ini, dan perlu saya note. Selalu humble ya. Iya, selalu humble. Stay humble, No. cocok sama podcastnya. Stay humble. Thank you Bu Ita. Untuk teman-teman, oke, meskipun sesi kita berakhir, tapi teman-teman kalau mau konsultasi selanjutnya boleh nih. Oke, di bawah ini Bu Ita, Bu Junita bisa dikontak di sini.
Ini Instagramnya beliau, dan ini nanti untuk Bu Nora bisa dihubungin di sini. Jadi kalau Bu Nora ini bisa langsung juga menangani case one on one ya. Jadi ada sesi konseling one on one. Beliau juga bisa visit ya Bu ya, Ya, on site betul, ya. ya. Jadi nggak cuman diskusi atau konseling secara DM atau online. Nah, sedangkan kalau Bu Ita saat ini masih melayani online aja ya Bu ya, belum offline ya. Untuk konsultasi ginian, Sometimes ada sih. sometimes ya, Tapi, tergantung ya. Tergantung waktunya. Oke. Sometimes ada. Oke, sip. Jadi ada 2 pakar ini guys, dari bidang pendidikan dan bidang profesional. Cakep kombinasinya, dan kita wish generasi Z sukses ke depannya. Amin, karena itu masa depan kita semua. Congratulations to you guys, oke. Saya akhiri sesi podcast ini, dan terima kasih banyak atas waktunya Bu Nora Sama-sama, dan atas Bu Ita. kesempatannya. Waktu dan Thank you, kesempatannya. Thank you thank so you much. Thank you sudah dibantu. Bye guys. Bye bye.